Jangan lupa di-subscribe, share, dan komennya Bro dan Sis. Terima kasih sudah menonton. Yang kamu tunjuk sebenarnya dirimu sendiri. Pernah merasa kesel banget sama seseorang, padahal kamu nggak ngerti kenapa. Pernah ngerasa orang lain nyebelin, egois, sombong, tapi entah kenapa rasa itu nyangkut terus di dada? Bisa jadi, itu bukan tentang mereka, tapi tentang kamu. Selamat datang di dunia hukum proyeksi, di mana semesta menyodorkan cermin, bukan musuh. Bayangkan seorang wanita muda bernama Laras. Ia pekerja kantoran, rajin, tapi dalam hati sering merasa orang lain itu menyebalkan. Atasan sok kuasa, teman kerja suka pamer. Bahkan suaminya pun menurutnya nggak pernah ngerti perasaan dia. Setiap hari Laras pulang kerja dengan beban di dada. Kenapa sih orang-orang begitu? Kenapa sih mereka nggak berubah? Gue udah sabar banget loh, tapi mereka yang nyebelin. Ia merasa jadi korban dari dunia yang keras. Tapi suatu malam, saat scrolling media sosial, ia nemu satu kutipan. Yang kamu benci dari orang lain adalah bagian dari dirimu yang belum kamu terima. Laras terdiam, merinding. Tapi, masa sih hukum proyeksi berkata, apapun yang ada dalam pikiran dan perasaanmu, baik kamu sadari atau tidak, akan tercermin lewat orang lain. Semesta ini seperti ruang cermin besar. Saat kamu punya rasa marah yang belum selesai, kamu akan terus menarik orang-orang yang bikin kamu marah. Kalau kamu punya luka dari masa kecil, karena merasa nggak dihargai, kamu akan terus ketemu orang yang seolah nggak menghargaimu. Sampai kamu sembuh. Laras mulai menyadari sesuatu. Ia ingat masa kecilnya. Ayahnya keras, ibunya menuntut. Ia tumbuh jadi orang yang diam-diam juga perfeksionis dan menuntut. Tapi ditahan. Dan karena ditahan, semesta mengirimkan orang-orang yang menampilkan sisi yang ia sembunyikan itu. Beberapa minggu kemudian, Laras mengikuti sesi meditasi reflektif. Dalam sesi itu, ia diminta untuk bertanya, apa yang selama ini aku tunjuk keluar, tapi sebenarnya aku tolak dari dalam? Tiba-tiba wajah atasan yang ia benci muncul. Suara temannya yang pamer terdengar. Suaminya yang dianggap dingin muncul juga. Tapi kali ini, Laras tidak melawan. Ia melihat semua itu bukan sebagai musuh, tapi cermin. Atasannya mewakili ambisinya sendiri yang ia kubur. Teman kerjanya mencerminkan sisi diri yang juga ingin diakui. Suaminya menunjukkan sisi Laras yang sering menahan kasih sayang. Takut dianggap lemah. Laras menangis. Selama ini, aku sibuk menunjuk keluar, padahal aku sedang menunjuk ke dalam. Inilah yang disebut hukum cermin semesta. Setiap orang yang hadir dalam hidupmu adalah guru, entah mengajarkanmu tentang luka atau menunjukkan bagian dirimu yang perlu kamu peluk. Setelah menyadari ini, Laras mulai berubah. Ia tidak lagi melawan rasa tidak nyaman, tapi menyambutnya sebagai petunjuk. Saat mulai kesal dengan seseorang, ia bertanya, apa yang sedang dicerminkan oleh orang ini? Apa yang belum selesai dalam diriku? Dan jawaban-jawabannya selalu mengejutkan, tapi menyembuhkan. Buat kamu yang sekarang sering kesal, merasa tidak dihargai, merasa jadi korban sikap orang lain, coba berhenti sejenak. Alih-alih bertanya, kenapa mereka begitu? Coba tanya, apa bagian dari diriku yang sedang disorot oleh semesta? Apakah kamu merasa diremehkan? Mungkin kamu belum berdamai dengan rasa tidak cukup dalam dirimu. Apakah kamu sering diselingkuhi? Mungkin kamu belum betul-betul menghormati dan mencintai dirimu sendiri. Bukan menyalahkan diri sendiri, tapi mengambil tanggung jawab batin. Karena saat kamu menyadari ini, orang-orang berhenti menjadi musuh, dan semesta berubah dari medan perang menjadi sekolah jiwa. Laras bukan lagi wanita yang mudah menyalahkan. Kini ia melihat dunia dengan mata berbeda, bahwa setiap pertemuan adalah pelajaran, bahwa setiap konflik adalah undangan untuk menyembuhkan diri sendiri. Dan kamu juga bisa begitu, karena sesungguhnya dunia di luar bukan sedang menyerangmu, ia sedang membantumu pulang ke dalam.